Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Al-Habsyi dengan NIM F121230003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tektonik lempeng dunia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit teori tektonik lempeng. Lempeng merupakan lapisan penyusun bumi paling atas yang sebagian besar mempunyai ketebalan hingga 100 km. Sementara itu, tektonik adalah adanya proses dari pergerakan yang terdapat pada kerak hingga membuat timbulnya beberapa fenomena seperti lipatan, lengkungan, hingga patahan yang berdampak tinggi pada rendahnya permukaan bumi. Lempeng tektonik eratnya kaitannya dengan lapisan litosfer pada bumi yang memang menjadi lapisan paling atas dari bumi. Lapisan yang tersusun dari kerak bumi dan mantel bumi, keduanya memiliki sifat yang sangat padat dan kaku. Lapisan litosfer ini mengalami proses yang berujung yang membentuk lempeng-lempeng tektonik pada bumi. Nah, selanjutnya terdapat batas-batas lempeng. Batas-batas lempeng itu terbagi menjadi 3, yaitu divergen, konvergen, dan transform. Divergen merupakan atau disebut sebagai zona pertambahan dan pembentukan lempeng baru yang merupakan lempeng-lempeng saling menjauh. Dan konvergen tersebut merupakan zona penghancuran yang membuat lempeng-lempeng di permukaan bumi kemudian mendekat satu sama lain. Dan kemudian itu ada transform. Transform tersebut disebut juga batas geser karena pada transform tidak terdapat litosfer yang kemudian dihancurkan dan tidak terdapat litosfer baru yang tercipta. Kemudian kita masuk ke lempeng-lempeng tektonik dunia. Yang pertama itu ada lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik ini adalah lempeng terbesar dari 7 batas tektonik utama. Lempeng tersebut mencakup hampir seluruh Samudra Pasifik dengan ukuran 102.900.000 km persegi atau lebih dari 2 kali lipat ukuran lempeng Amerika Selatan. Lempeng Pasifik berada di dasar laut Samudra Pasifik. Kemudian ada lempeng Amerika Utara. Lempeng Amerika Utara ini merupakan lempeng tektonik yang menutupi sebagian besar Amerika Utara, Kuba, Bahama, Timur Laut, ekstrem Asia, dan bagian-bagian dari Islandia dan Azores. Dengan luas 76 juta km persegi, ini adalah lempeng tektonik yang terbesar kedua di bumi, di belakang lempeng Pasifik, atau yang berbatasan dengan lempeng di sebelah barat. Kemudian ada lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia ini merupakan lempeng tektonik terbesar ketiga yang berada pada daerah Eurasia, daratan yang terdiri dari benua Eropa dan Asia, kecuali di daerah India, Jazirah Arab, dan timur pegunungan Vershok di Siberia. Lempeng tektonik ini adalah yang terbesar ketiga, sedikit lebih kecil dari lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Nah, kemudian ada lempeng Afrika. Lempeng Afrika tersebut berbatasan dengan lempeng Amerika Utara dan lempeng Amerika Selatan di sebelah barat. Lempeng tersebut ini dipisahkan oleh punggung Bukit Atlantik Tengah, lempeng Arab, dan lempeng Somalia di sebelah timur, lempeng Eurasia, lempeng Laut Aegea, dan lempeng Anatolia di utara, dan lempeng Antartika di selatan. Nah, kemudian ada lempeng India. Lempeng India ini adalah salah satu lempeng tektonik utama yang membentangi khatulistiwa di sebelah belahan bumi timur. Awalnya merupakan bagian dari benua purba Gondwana. India memisahkan diri dari fragmen-fragmen Gondwana
lainnya 100 juta tahun silam dan mulai bergerak ke utara. Nah, kemudian ada lempeng Amerika Selatan. Lempeng Amerika Selatan ini merupakan sebuah lempeng tektonik benua dan samudra yang meliputi benua Amerika Selatan dan wilayah Samudra Atlantik. Benua ini cukup luas yang melingkupinya yang meluas ke arah timur hingga mencapai pegunungan Atlantik. Nah, kemudian ada lempeng Antartika. Lempeng Antartika ini memiliki luas kira mencapai 60.900 km persegi. Lempeng tersebut ini merupakan lempeng kelima yang terbesar di dunia. Nah, kemudian ada lempeng-lempeng kecil yang menyelip di tengah-tengah lempeng yang tadi. Yang pertama itu ada lempeng Nazca. Kemudian ada lempeng Arab. Lempeng Arab ini merupakan salah satu dari 3 lempeng tektonik atau lempeng kerak Afrika, Arab, dan India yang telah bergerak ke utara selama jutaan tahun dan bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Kemudian lempeng Karibia. Lempeng Karibia ini merupakan lempeng tektonik yang berada di kerak samudra Amerika Tengah dan Laut Karibia dilepas di pesisir utara Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Lempeng Karibia ini memiliki luas sebesar 3,2 juta kilometer persegi. Lempeng Karibia ini berbatasan dengan lempeng Amerika Selatan dan lempeng Amerika Utara. Kemudian ada lempeng Filipina. Lempeng Filipina ini merupakan lempeng tektonik yang di bawah Laut Filipina di sebelah timur negara Filipina. Sebagian besar segmen Filipina, termasuk Luzon bagian utara, adalah bagian dari Sabak bergerak Filipina yang secara geografis dan tektonika berbeda dengan lempeng Filipina. Nah, selanjutnya ada lempeng Scotia. Lempeng Scotia ini merupakan lempeng tektonik yang diperkirakan terbentuk pada awal Eosen ketika bagian Drake dibuka. Lempeng tersebut dinamai Laut Scotia yang melintasi di tepi Atlantik Selatan dan Samudra Selatan. Ya, yang terakhir ada lempeng Cocos. Lempeng Cocos ini merupakan lempeng tektonik muda di bawah Samudra Pasifik lepas pantai barat Meksiko dan Amerika Tengah, lalu dinamakan sesuai Pulau Cocos yang terbentang di atasnya. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.